Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang keberapa? Kedua. Wal maqalatus tsaniyatu, makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujabid da'wati. Ada 6 orang, kata Rasulullah, yang aku melaknat kepada 6 orang itu. Bukan cuma aku yang melaknat, tapi Allah juga melaknat, dan setiap nabi yang dikabulkan doa-doanya itu juga akan melaknat kepada 6 orang tersebut. Maka kita hati-hati jangan sampai termasuk dari 6 orang atau 6 golongan itu. Nabi melaknat, Allah melaknat, dan setiap nabi yang diijabahi doanya juga akan melaknat kepada 6 golongan atau 6 orang tersebut. Siapa 6 orang itu? Pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, orang yang menambah kitab Allah ta'ala. Misal menambah-nambah ayat di dalam Al-Quran, itu tidak boleh, namanya tahrif itu. Termasuk juga mentakwil Al-Quran dengan takwilan-takwilan, tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Artinya memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, tidak melalui para ulama, tidak bisa. Kemarin saya lihat ada video di Facebook, orangnya sok alim, sok pinter, ada orang gitu berambut pirang gitu. Di video dia bawa tafsir Ibnu Katsir sama kitab namanya Risalah Qusyairiyah. Itu dibakar itu tafsir itu. Kenapa? Oh, ini tafsir ini bisa menyesatkan ini. Kenapa kok bisa menyesatkan? Ini kan menurut dia ini tafsirnya ini memahami Al-Quran, tapi menurut pemahamannya dia ini bisa menyesatkan. Kita itu harus belajar Al-Quran langsung kepada Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wah, pikir saya, bisa enggak orang itu bisa belajar Al-Quran langsung dari Al-Quran, langsung dari Allah? Bisa apa enggak kalau tidak melalui para orang? Padahal mereka itu prosesnya cukup panjang untuk bisa mentafsirkan seperti itu. Harus bisa memahami ilmu nahwu shorof, balaghah, mantik, asbabun nuzul, terus kemudian ada macam-macam ilmu yang harus dia pelajari dan dia kuasai. Hafal Al-Quran juga. Nah, kita harus memahami langsung dari Al-Quran, karena itu pemahaman yang paling murni. Bisa apa enggak memahami itu? Dibakar itu, viral itu di Facebook. Tidak tahu kalau di YouTube mungkin ada juga itu. Itu berarti dia memahami Al-Quran dengan isi kepalanya sendiri. Jangankan memahami Al-Quran, coba suruh memahami 1 surat saja itu mungkin tidak bisa. Al-Fatihah misalkan, dikira itu bisa lewat terjemahan. Orang yang terjemah pun belum tentu benar terjemahannya. Nah, ini orang yang menambah-nambahi Al-Quran. Biasanya kadang ada beberapa ayat Al-Quran itu yang ditambah-tambah oleh sebagian orang di beberapa cetakan. Tapi Al-Quran ini memang kelebihannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pasti akan ketahuan.
Al-Quran itu hebatnya seperti itu. Kalau kitab-kitab yang lain itu masih memungkinkan untuk dirubah. Misalkan Injil yang sekarang dengan Injil yang dulu sudah jelas beda. Kalau orang itu mengikuti agamanya umat-umat yang mengikuti kitab Injil yang memang masih asli, kita masih boleh menikah dengan mereka. Tapi kalau yang sekarang agamanya apa? Yang Kristen ya, itu tidak bisa karena Injilnya sudah tidak sama, tidak asli, sudah banyak perubahan. Nah, ini orang yang menambah-nambah sesuatu di dalam Al-Quran, maka dia akan dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh setiap nabi yang mujabud dakwah, yang diijabahi, yang dikabulkan doa-doanya. Hati-hati kalau memahami Al-Quran, jangan dipahami sendiri. Tanya kepada yang ahli. Tanya. Ya boleh kalau misalkan baca Al-Quran pakai terjemahan, boleh untuk memudahkan saja. Tapi kalau misalkan tidak paham, tanya ke ustadz, ke kiai, ke ustazah, ke siapa yang lebih paham, biar tidak menyesatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan terhadap takdir Allah, itu juga termasuk orang yang dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh setiap nabi yang diijabahi doa-doanya. Yang mendustakan takdir Allah. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, dia mengutip dari kitab Al-Futuhatul Aliyah. Banyak orang ngomong, ini sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang itu ngomong ketika dia sembuh dari sakitnya, dia itu bilang seperti ini, laulat tabibul fulani laulahu lamata. Jika bukan karena aku periksa ke dokter itu, maka mungkin aku sudah mati. Tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa kok tidak boleh? Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Di dalam kitab ini dijelaskan, la taqul hakada, jangan ngomong kayak gitu. Yang benar bagaimana? Walakin qul laula annallaha waffaqat tabib, laula annallaha waffaqat tabib. Jika seandainya bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada dokter itu untuk menyembuhkan, maka pasti mungkin aku sudah mati. Jadi tetap disandarkan kepada Allah. Itu hal yang penting, itu urusan berobat itu. Maka ketika kita sembuh pun, kamu kok sembuh, kok cepat sembuhnya? Iya, kemarin minum obat ini. Jangan ngomong seperti itu. Berarti kamu punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat. Yang menyembuhkan itu Allah. Kenyataannya dokter itu juga bisa sakit loh. Bisa ya? Bisa. Kadang-kadang dia sudah tahu caranya tetap sakit. Ada dulu itu orang yang sangat kaya, ketika sakit mendatangkan 6 dokter spesialis dari berbagai negara. Tapi waktunya mati ya, mati. Itu menunjukkan bahwa memang yang menyembuhkan adalah Allah. Saya sering kali kalau ngobati orang itu, ini semua yang menyembuhkan itu Allah, saya tidak bisa menyembuhkan. Ya, kadang-kadang ada yang sembuh, kadang-kadang ada yang tidak sembuh, kadang juga ada yang mati. Tapi itu semuanya takdir dari kita, harus yakin. Ya, alhasil ya karena memang sudah ditunjukkan sama Allah ya. Pernah beberapa 3 minggu yang lalu ada orang Sumber Anyar Jati Banteng, tahu dia itu tidak bisa jalan, berdiri saja itu dia tidak bisa, perempuan. Kemudian sudah dibawa ke dokter, kata dokter,
Oh ini gimana kok baru dibawa sekarang, ini sudah terlambat, ini gimana? Akhirnya sudah putus asa. Akhirnya pulang. Setelah itu cari alternatif yang lain, cari cara yang lain untuk bisa sembuh. Akhirnya datang ke pondok sini, pondok Miftahul Ulum, nyari Ustadz Jalal waktu itu. Karena Ustadz Jalal keluar kota, tidak jadi. Akhirnya ada yang menunjukkan untuk dibawa ke rumah saya. Akhirnya datang ke rumah saya, bawa mobil, sekeluarga, rombongan. Biasanya orang-orang gunung seperti itu, sosialnya itu tinggi. Kadang-kadang yang sakit satu, mobilnya dua, penuh semuanya. Kayak orang mau ngantarkan umroh. Tak lihat itu turun dari mobil, bener dituntun 2 orang, tidak bisa jalan, harus maksa itu, kayak kakinya kayak berat gitu. Udah setelah itu nyampe di ruangan tamu saya, kemudian saya tangani, dan kakinya itu saya kayak semacam pokoknya begini-beginikan lah, kayak gitu, nggak bakal paham. Setelah itu ada air yang sudah saya ruqyah, untuk itu tak suruh siramkan di kakinya, di depan halaman saya ini, tidak usah pakai sandal, disiram. Kemudian tak suruh siram juga di keran yang di depan rumah saya itu. Setelah itu dia pulang itu masih belum kakinya masih berat, jadi dia jalannya masih agak bisa tapi pelan-pelan. Tapi ternyata setelah nyampe rumah, dia turun sendiri dan langsung bisa jalan dengan izin Allah. Setelah 1 minggu, dia datang lagi ke rumah saya sama suaminya berdua, sudah lancar jalannya, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada saya. Tapi saya bilang, ini yang menyembuhkan adalah Allah. Ya seperti itu ya. Kita tidak bisa bilang kebetulan, ya tidak bisa. Ya cuma memang jodohnya waktu itu ke saya. Ya karena kadang juga ada yang tidak sembuh juga. Ada juga, karena tidak mesti seperti itu. Tapi biasanya orang itu kalau sakit kaki dan dia itu susah untuk jalan, dan tiba-tiba dia usianya bukan tua, masih muda. Ya bisa jadi ada hal-hal yang non medis itu. Nah seperti itu biasanya disiram di atas tanah dengan menggunakan air-air yang sudah didoakan. Itu insya Allah penyakitnya masuk semuanya ke tanah itu. Alhamdulillah memang sembuh itu. Coba seandainya ke dokter butuh berapa itu. Ada juga waktu itu di rumah sakit Besuki, ada orang yang sakit, ibu-ibu, mungkin usianya sekitar 50-an mungkin. Kebetulan anaknya itu juga murid saya, alumni sini. Saya ditelepon, Ustadz minta tolong, ibu saya ini lagi sakit. Posisi di mana? Lagi di rumah sakit. Saya tidak berani kalau di rumah sakit karena bukan tempat saya di sana. Kalau pengen minta tolong ya bawa ke rumah. Tapi tetap maksa, akhirnya saya datang ke sana. Katanya dokter itu di dalam perutnya itu ada semacam kayak batu begitu. Ada batu. Kemudian saya kasih air, kemudian saya kasih minyak kayu putih untuk dioles-oleskan. Setelah itu kata dokter, tidak apa, setelah ini pulang, tapi jarak beberapa hari harus ronsen ke Situbondo. Hanya di ronsen untuk memastikan itu penanganan berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah di ronsen hilang itu batunya. Dengan izin Allah itu hilang batunya. Dan sudah, setelah itu disuruh pulang sama dokter dan sudah selesai. Tapi semua itu adalah takdir dari Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak bisa. Dan takdir ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang maksiat, hal-hal yang melanggar aturan Allah. Makanya diperingatkan oleh Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau misalnya ada orang melakukan dosa, misalkan berzina, berjudi, minum minuman keras, ditanya sama orang, kamu kenapa kok berjudi? Ini kan saya sudah ditakdirkan sama Allah untuk berjudi.
itu adalah dosa yang sangat besar, yang jauh lebih besar dosanya daripada maksiat yang dilakukan. Itu diperingatkan dengan peringatan yang sangat keras oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Memang khairihi wa syarrihi itu semuanya dari Allah. Baik buruk itu semuanya dari Allah. Tapi kalau misalkan ada orang maksiat kemudian menyandarkan kemaksiatan tersebut kepada Allah, itu namanya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Yang kedua, biasanya orang seperti itu lebih berani lagi untuk melakukan maksiat karena membuat alasan dengan takdir Allah. Lebih kuat lagi untuk melakukan maksiat kalau memang alasannya seperti itu. Makanya dulu di pondok itu, waktu saya masih mondok itu, ada cerita begini. Ada santri yang malam-malam itu ngambil mangganya kiai. Tengah malam, kiainya punya pohon mangga di depan dalamnya itu, di depan rumahnya. Diambil. Mungkin ini santrinya tidak paham kalau malam-malam itu kiainya itu tahajud, kan begitu. Ya, ketahuan sama itunya, sama kiainya. Ditanya, kamu kenapa malam-malam kok ngambil mangga itu? Santrinya mungkin agak mempraktekkan ilmu yang dia itu sudah pernah paham. Ini kiai, saya ngambil mangga ini kan takdir Allah. Kenapa kok ada izin? Ini kan milik saya. Ya kenapa takdir Allah? Ya sudah, dibiarkan sama kiainya. Kemudian keesokan harinya atau beberapa hari begitu, dia ngambil lagi malam-malam, ngambil mangga. Kayaknya kemarin sudah dijawab seperti itu, kiainya cuma diem saja, berarti kan tidak apa-apa gitu. Ngambil lagi, kemudian dipukul sama kiainya, santrinya ini. Santrinya menjawab, kiai ini kan takdirnya Allah, saya kan bisa ngambil seperti ini kan ditakdirkan sama Allah. Iya, saya mukul sama kamu ini kan juga takdir dari Allah. Ini sudah impas sudah. Tidak boleh hal-hal yang berbau maksiat, yang berbau larangan Allah itu tidak boleh disandarkan kepada takdir. Karena itu akan justru memperburuk keadaan. Dia itu jauh lebih berani melakukan larangan-larangan Allah. Berbeda jika itu berhubungan dengan ujian, cobaan, sakit, masalah dan lain sebagainya, kemudian kita bilang ini takdir dari Allah. Itu bagus. Kalau urusan sakit, ujian, cobaan, lama ada nikah-nikah, takdir dari Allah. Itu akhirnya hatinya itu merasa tenang. Loh, benar loh. Kata Imam Haddad seperti itu, bukan apa kata saya ini. Kata Imam Haddad, kalau urusan ujian, ada masalah, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian penyakit, ujian kesehatan, itu bagus kalau disandarkan ini adalah takdir dari Allah. Kenapa? Karena hati semakin ridho dan pasrah dan juga rela terhadap ketentuan dari Allah. Apalagi dia itu bisa mengingat-ingat bahwa setiap ujian, setiap penyakit itu akan bisa meningkatkan derajatnya, akan bisa melebur dosa-dosanya, dan akan bisa membuahkan pahala. Maka semakin dia itu mantap. Jadi menjalani takdir yang berupa ujian itu terasa ringan. Karena Allah itu tidak mungkin membuat takdir yang sangat sia-sia bagi hambanya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Tapi kalau urusan maksiat, jangan mikir awalnya takdir, tapi mikir akhirnya apa. Akhirnya orang itu kalau melakukan maksiat dia akan mendapatkan siksa sehingga dia nanti mau bertaubat. Maka orang yang mendustakan terhadap takdir Allah itu dia akan dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh setiap nabi yang terijabah doanya. Jangan sampai kita mengingkari itu. Semua itu takdir dari Allah. Gagal pun termasuk takdir dari Allah. Gagal dalam hal apapun, semuanya takdir dari Allah. Jangan sampai kita ngomong kebetulan. Oh, kebetulan saja begini.
Loh, memangnya segala sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada yang ngatur? Ini kan juga orang sudah lupa kepada yang ngatur, kepada Allah. Yang ngatur itu semuanya Allah. Kecuali jika ngomong kebetulan itu tidak ada niat apapun seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau memang misalnya punya keyakinan kebetulan, berarti ini kan dia punya keyakinan, oh ini misalkan kebetulan kita ketemu, kemudian begini dan begini. Yang mempertemukan siapa? Jadi hati-hati kalau ngomong kebetulan, bisa fatal kalau tidak tahu maksudnya bagaimana. Kalau maksudnya adalah tidak ada yang mengatur, yaitu Allah, ini bisa fatal. Karena dia punya keyakinan ini terjadi tanpa takdir dari Allah. Masuk ini nanti wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan terhadap takdirnya Allah. Bisa dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh setiap nabi yang diijabai, dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabaruti fayu'izzu man adallahullahu ta'ala wa yudillu man a'azzahullah. Orang yang diktator itu yang semena-mena. Contohnya di sini memuliakan orang yang dihinakan Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Itu termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Rasulullah. Contoh, misalkan dalam satu institusi, misalkan orang yang misalkan korupsi atau apa justru dinaikkan jabatannya. Ini namanya orang memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Justru orang yang istiqomah menjalankan aturan-aturan, istiqomah menjalankan syariat-syariat, istiqomah di dalam kebenaran justru direndahkan. Ini hati-hati, orang tersebut akan dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh setiap nabi yang diijabai doanya. Dan memang itu banyak terjadi di sekitar kita. Justru orang-orang yang tidak benar yang memiliki jabatan yang tinggi. Orang yang istiqomah dilengserkan, diturunkan, dihinakan. Padahal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Urusan laknat, laknat itu bukan urusan yang biasa, tapi urusan yang sangat ngeri dan bahaya. Itu laknat. Yang melakukan dosa dipuja-puja, yang melakukan maksiat, yang melakukan taat dicela, dihina. Maka kita itu sebenarnya begini, harus dirubah mindsetnya. Pada saat banyak orang melakukan maksiat dia merasa bangga, kenapa kita yang berbuat baik tidak bangga dengan kebaikan kita? Artinya kita itu tidak usah gengsi lah. Mau belajar, mau ngaji, mau hadir majelis, kenapa? Apa gengsinya? Ini hal yang baik. Yang kamu gengsikan apa? Yang kamu merasa malu itu apa? Mereka saja ada yang terang-terangan pacaran, mereka saja ada yang terang-terangan itu judi di pinggir jalan, mereka saja ada yang terang-terangan joget-joget di atas panggung. Mereka tidak malu. Kok kita urusan yang baik-baik kok tambah malu? Maka itu yang juga salah satu prinsip saya. Kadang ini terbersih di dalam pikiran saya. Kenapa kok kamu harus streaming? Ini bisikan setan apa bukan ya? Saya mikir seperti itu. Nanti kalau kita malu, tidak jadi nanti. Yang ambil manfaat cuma yang di sini, yang di sana mungkin tidak bisa. Kenapa kok harus malu? Yang salah apa? Yang penting kita perbaiki niatnya, kan begitu. Kecuali memang niatnya dari awal itu untuk pamer, biar viral, biar ini, biar itu. Ya kita semuanya sambil belajar ikhlas. Kalau tidak seperti itu, ya kita dipermainkan sama setan. Untuk hal-hal yang baik kita malu terus, gengsi untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang dibisiki,
kamu belum waktunya seperti itu, begini dan begitu. Akhirnya ya jadi mainan setan. Kemarin saya ada tawaran di akun TikTok Kajian Az-Zahra itu kan masih sedikit ya followernya itu, kalau tidak salah 90, tidak sampai 100. Ada yang japri ke saya, orang Solo, Jawa Tengah. Dia itu menawarkan endorse, tahu endorse? Hah? Iya tahu kayak. Dia itu menawarkan satu produk jam tangan untuk saya itu unboxing, di videokan kemudian di-upload di akun Kajian Az-Zahra di TikTok itu. Kemudian dia menawarkan awalnya harga 50.000. Kemudian saya bilang saya tidak mau. Dinaikkan lagi 150.000. Saya bilang ini follower saya itu masih sedikit, cuma 90. Gimana kalau saya carikan akun TikTok yang lain yang followernya jauh lebih banyak? Tak carikan salah satu anggota kajian itu ada yang followernya banyak, ada 70 ribuan gitu. Kemudian tak kirimkan ke itu akunnya. Saya tidak mau, tapi ini kan followernya banyak itu, tidak mau. Pengennya bapak yang unboxing. Waduh, kok saya yang unboxing ini? Saya akhirnya jadi mikir, ini kalau akun Kajian Az-Zahra yang di TikTok ini untuk unboxing ini akhirnya jadi lahan bisnis nanti. Saya khawatir salah niat gitu loh. Sudah tak kasihkan ke yang lain tetap tidak mau. Tapi ya mungkin suatu saat mungkin saya akan menerima, tapi itu semuanya bukan saya ambil tapi akan saya masukkan ke kas Kajian Az-Zahra. Ditawari 150.000 loh. Yang saya tawarkan yang followernya itu 70.000, dia cuma biasanya ditawari 30.000, 40.000. Tapi ternyata dia tidak mau, yang orang Solo ini. Ya, tapi ini semuanya adalah ujian ini. Masih belum saya terima, masih. Khawatir nanti tambah salah niat. Insya Allah nanti di waktu yang tepat bisa jadi saya terima, tapi untuk sarana dakwah, untuk kepentingan majelis taklim. Kemudian yang berikutnya, wal mustahillu li haramillah. Orang yang menghalalkan berbuat maksiat di tanah haramnya Allah, itu akan mendapatkan laknat. Contoh, di Mekah nyuri, di Mekah zina, di Mekah ghibah. Hati-hati, tempat itu semakin mulia maka dosa semakin besar. Misalkan ghibah, jamaah umroh, jamaah haji ada majelis ghibah di Mekah Madinah. Misal contoh ya, ghibah anggap saja kalau di Indonesia itu dosanya 100. Kalau di Mekah bisa 1000 itu. Jadi satu kata itu sama dengan 1000. Kalau 10 kata tinggal dikalikan saja 10.000. Hati-hati, itu mendapatkan laknat dari Allah. Apalagi sampai dia, oh tidak apa-apa ghibah di Mekah itu, kata siapa tidak boleh. Sama, tambah lebih besar dosanya. Pokok semakin mulia suatu tempat dan semakin mulia suatu waktu, maka itu akan menjadi besar dosa yang dilakukan. Maksiat di selain bulan Ramadan dosa. Misalkan 1, kalau di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Nyuri di terminal dosa, nyuri di masjid lebih besar dosanya karena tempatnya berbeda. Kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu itu berpengaruh terhadap besar kecilnya dosa. Gitu. Yang kelima, wal mustahillu min itrati ma harramallah. Ini khusus dzurriyyatur rasul. Peringatan yang cukup keras. Keturunan-keturunanku, kata Rasulullah, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya dari maksiat-maksiat dan kezaliman. Makanya orang yang bukan dzurriyyatur rasul ketika dia melakukan maksiat, ya dia dosa.
Tapi kalau dzurriyyatur rasul yang melakukan maksiat, dosanya 2 kali lipat. Apalagi sampai punya keyakinan bahwa ini diperbolehkan. Itulah yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dan dilaknat oleh setiap orang nabi yang diijabahi doa-doanya. Tapi kalau tidak sampai punya keyakinan bahwa itu adalah hal yang dihalalkan oleh Allah, maka ya dia tetap dosa, tapi tidak sampai dilaknat oleh Allah. Ya, memang berat. Di satu sisi menjadi dzurriyyatur rasul itu adalah satu kebanggaan dan kemuliaan, di satu sisi yang lain itu adalah satu hal yang penuh dengan tantangan. Makanya Rasulullah itu sampai bilang, kalau seandainya Fatimah ini mencuri, silahkan potong tangannya. Rasulullah tidak pilih-pilih ini orang mulia atau siapa, tapi kalau urusan melanggar aturan Allah, maka tetap dijalankan itu, potong tangannya itu Fatimah kalau dia seandainya mencuri. Tapi Masya Allah, Sayyidah Fatimah itu ini putrinya Nabi, putrinya anggap raja begitu, tidak punya pembantu. Tidak punya pembantu. Sayyidah Fatimah ini istrinya Sayyidina Ali, tapi tangannya melepuh gara-gara masak. Sayyidina Fatimah, didikannya siapa kalau tidak didikannya Rasulullah? Dan waktu itu pernah Sayyidah Fatimah ini, karena wanita ya, kadang-kadang perasaan itu muncul. Pernah Sayyidah Fatimah ini capek itu, sudah ngurus urusan rumah tangga, sudah kecapean, sampai menawarkan diri kepada ayahnya, gimana kalau saya ini ngambil pembantu? Apa kata Rasulullah? Rasulullah karena seorang yang bijaksana, dikasih saran, kamu mau enggak saya kasih yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu? Ada yang tahu? Zikir apa? Subhanallah, Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada pembantu. Tapi karena Sayyidah Fatimah ini orang yang taat kepada orang tuanya, kepada ayahnya, lebih-lebih kepada Rasulullah, ya, beliau diam. Dan itu langsung diterima dengan lapang dada. Karena tujuan utamanya adalah akhirat, bukan dunia. Dan itu akan memberikan banyak pahala. Makanya itu bagi istri dan calon istri itu amalan wajib itu, agar semua pekerjaan rumah itu menjadi ringan. Ya walaupun belum jadi istri juga ada apa dilakukan, tidak dosa kok melakukan amalan itu, bagus. Tidak kira dosa, tidak sampai dilaknat. Yang keenam, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Tapi di sini yang tujuannya adalah istighfafan, meremehkan. Bukan karena memang dia tujuannya bukan meremehkan. Kalau tujuannya meremehkan, maka ini mendapatkan laknat dari Allah. Contoh, misalkan, kenapa kamu kok tidak sholat qobliyah ba'diyah? Misalkan contoh ya. Wah, itu kan sunnah. Walaupun tidak dikerjakan kan juga ada apa-apa. Tapi hatinya meremehkan, hati-hati dapat laknat. Tapi beda dengan contoh yang kedua, misalkan murni tidak melakukan tapi tidak ada niat untuk meremehkan, tidak sama. Misalkan siwak, misalkan, oh kamu kok tidak punya siwak? Nah, siwak itu apa? Kan cuma kayu, diganti rokok kan bisa. Tapi ada niat meremehkan. Ini meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah, hati-hati. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dan dilaknat oleh setiap nabi yang diijabahi doa-doanya. Contoh yang lain apa? Potong kuku. Kenapa kamu kok udah potong kuku? Wah, apa potong kuku udah gaul misalkan. Saya itu masih dah habis mikir ya. Kadang ada ustadz, ada kiai kok majangan kuku itu dapat dalil dari mana itu? Sampai sekarang saya masih dah habis pikir. Kadang-kadang ada ustadz, yang di sini juga ada ustadz ini. Padahal juga dari pondok-pondok yang cukup besar.
kok dipanjangkan kukunya? Padahal Rasulullah itu kan setiap seminggu sekali itu potong kuku. Ada satu riwayat mengatakan setiap 2 minggu sekali. Berarti kan kalau misalkan ada orang tidak potong kuku, itu kan riwayat seakan-akan tidak ada manfaatnya itu. Tidak paham itu dari mana asalnya itu. Tujuannya apa? Apa karena untuk biar memudahkan untuk ngupil atau apa? Tidak tahu itu. Yang pasti di dalam Islam tidak ada anjuran untuk memanjangkan kuku. Tahu yang panjang kukunya itu siapa? Setan, iblis. Itu gambarannya itu panjang kukunya. Tidak ada ceritanya ulama digambarkan panjang kukunya. Itu tidak ada. Orang-orang soleh panjang kukunya tidak ada. Coba lihat di Google itu, setan, pasti gambarnya panjang kukunya. Iblis, panjang kukunya. Kuntilanak, panjang kukunya juga. Kuntilanak itu ada sisi positif yang harus kita tiru. Dia itu tidak gampang marah karena dia ketawa terus. Makanya kita harus mencontoh kuntilanak karena dia senang ketawa, tidak mau marah. Nah, lanjutan hadis ini sebagai penutup, fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmah. 6 golongan ini, pertama, orang yang menambahi terhadap kitab Allah atau orang yang menafsiri dengan tafsiran-ketafsiran yang tidak benar. Kemudian yang kedua, orang yang mendustakan terhadap takdir Allah, orang yang semena-mena memuliakan orang yang mestinya dihinakan oleh Allah, orang yang dihinakan dimuliakan oleh Dia. Kemudian yang ketiga, orang yang menghalalkan maksiat di tanah haramnya Allah. Dan yang keempat, keturunan Rasulullah yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan juga orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah, tujuannya adalah meremehkan. Maka keenam golongan tersebut Allah tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat nadharar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Sudah tidak dipedulikan sama Allah. Dibiarkan nanti pada hari kiamat 6 golongan tersebut. Dibiarkan. Kalau sudah pada hari kiamat dibiarkan sama Allah, tidak dipedulikan, tidak dipandang oleh Allah, itu tanda bahwa 6 golongan tersebut adalah 6 golongan yang celaka. Tidak dipandang oleh Allah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan maqalah yang ketiga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bishawab.